mau mulai tagal badai lolani ama babadai noloni Yesus Kristo babadai heha sanamunie fano refida habadai Yehova si mamamui manualawa abdana ya lihatlah rajamu telah lahir bagimu dari palungan yang sangat hina dan hanya berbalutkan kain lampin. Sambutlah ia dengan sukacita. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia sang Raja. Ia datang dengan penuh kasih, kedamaian dan sukacita, serta memegang keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Terpujilah sang Raja dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersorak-sorak buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari katakan, "Mita bersama Kau ita babamu." Sambil bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Angkat suara untuk Tuhan. Bersorak-sorak Tuhan, katakan, "Mita bersama Kau ita babamu." Kau ita babamu,
Komisi Bapak, 5 Ketua Komisi Perempuan, 6 Ketua Korenda, 7 Ketua Komisi Pelayanan Anak, 8 Ketua Komisi Diakonia, 9 Ketua Komisi Ibadah dan Evangelisasi, ke-10 Ketua Komisi Pendidikan, 11 Ketua PHBG, ke-12 Ketua Sektor Editar, 13 Ketua Sektor Ilbahas. Namaikan kuning apa orang matubang sa lega-lega dana Basiloni Zamaruga Soinika Baija berapa masih robalani Bamamai bakata haga ade ya ia Yesu Keriso Imane Yesu ya odo haga nasi kulidana ade Soboki ya o balanaga ya mate balagi yang mawaba bajalega-lega sobe kenya haga baba awi ade Sumidoy kakay mo bapanili tapor bago punay na namoro tayo na puro awan may bonino. Di
Halaya more bajura Yesaya berawa ena fulatelu naroro fitu irugi kuno imane taromalino walani dausuno waibu ada Yehova ada nilau Yehova ada soturia dari nilau Yehova keda bafa ibu ada dia ada soya finaita bama bicara ini dia mau adanya kera bawa hak dunia ada baba fahana wa ibu ada dunia noa sai mane sidruhu banwa guira ono silana falimu batu bali sanurifi ya ira ya sito sasa ira fefu batu sasa ya gei bai orifi ira malaika ada kala-kalania bawa omasilia bameno alimaga irakera bameno alimaga irakania iorifi ira ifajawa ira ba idoro ero maehe bagetefena adre baya ira basa beetadro balabusi dede gehaniani amoni adre bato bali si paudu keraya ya iya jipasuwe kera. Sekarang mari kita dengarkan liturgi pembacaan kisah penciptaan. Kita angkat pujian yang berkata, bila kulihat bintang gemerlap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan di ladang, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 6 sampai 7. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 4. Ia menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur pasal 147 ayat 8 sampai 9. Penyamulah langit, penyamulah juga bumi, dunia serta isinya, Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkau yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorak karena namamu.
Mazmur pasal 89 ayat 12 sampai 13. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur pasal 92 ayat 5 sampai 6. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tanahnya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tanahnya lah yang membentuk. Mazmur pasal 95 ayat 4 sampai 5. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tanahnya. Mazmur pasal 95 ayat 6 sampai 7. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga dia harus menagihkannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan karena Dialah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 pasal 35 ayat sampai 36. Drama ini mengisahkan tentang kisah para pemuda yang jatuh ke dalam dosa dan tidak ada lagi harapan untuk keluar dari dosa yang telah diperbuatnya. Sang pemuda berusaha untuk menjauh dari suara iblis, namun pada akhirnya dia tergoda juga. Iblis berusaha memberikan tawaran-tawaran agar pemuda jatuh ke dalam dosa. Sang pemuda berusaha keluar dari ikatan sang iblis. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa keluar dari jeratan iblis, tetapi tidak bisa.
kuasa kejahatan sang iblis. Datanglah teman-teman pemuda lainnya. Seorang pemuda yang tadi diikat oleh sang iblis, dia berusaha meminta pertolongan dari dua orang pemuda tersebut. Namun, sebagaimanapun usaha manusia, mereka tidak bisa membantu teman mereka untuk bisa terlepas dari tali yang sudah mengikat mereka oleh sang iblis. Di sisi lain mereka adalah anak-anak Tuhan. Namun tidak sepenuhnya hati mereka di dalam Tuhan. Sebagaimanapun mereka mengatakan beriman, tetapi iman hanya sebatas iman, tidak sepenuhnya. Sekali ada godaan, akan langsung tergoda iman. Datanglah seorang pendeta yang berusaha menyelamatkan ketiga orang pemuda yang telah terikat oleh kuasa iblis. Dan ternyata setelah seorang pendeta menunjukkan sifat dari ketiga pemuda ini, ada bandar narkoba, ada penjudi, dan pemabuk. Sang pendeta berusaha menarik seorang pemuda untuk menerima keselamatan dari Tuhan, bertobat dari sifat yang telah ada dalam dirinya selama ini. Dan pada akhirnya dia berhasil, dia bertobat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Begitu juga sang penjudi, akhirnya dia bertobat dan berusaha menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan seorang pengedar narkoba yang pemabuk? Dia masih berusaha untuk mengharapkan pertolongan agar bisa menerima keselamatan kita. Berbagai usaha untuk melepaskan ikatan sang iblis. Akhirnya sang penabung juga dia berhasil keluar dari ikatan dosa. Akhirnya ketika pemuda tersebut bertobat dan
dan mereka bersukacita. Mereka kembali ke jalan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mereka bersukacita karena telah menerima keselamatan dari Tuhan. Bagaimana dengan sang iblis? Dia masih tetap menawarkan godaan-godaan. Dia berusaha menarik para pemuda untuk bisa jatuh dalam katanya.